Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul husna lil muttaqin al muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa nasirul mazlumin al mujahidin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin, qaidul mujahidin, qudwatu ghurral muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ar-rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'al ahadan minna wa fina syaqiyya wa mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di antara tugas dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu perlu kita renungkan bersama untuk kita bisa melaksanakan adalah menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong dinullah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menolong syariatnya, terutama menolong dalam kondisi pertempuran dan benturan ideologi seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat perintah untuk menolong agama Allah, disebutkan banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim, seperti di dalam surat Shaf, demikian juga di dalam surat At-Taubah, di dalam surat Al-Mu'min. Kita ambil satu persatu daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, agar supaya kita merenungi. Tidaklah Allah mengulang-ulang kata perintah menolong kecuali karena memang ada urgensi daripada kata tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam surat Shaf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, kunu ansarallah. Orang-orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Surat Shaf ayat 14. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Sebagaimana perkataan Nabi Isa ibnu Maryam kepada Hawari,
man ansari ilallah. Siapa yang menjadi penolong-penolongku kepada Allah? Siapa yang menolong saya untuk mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyun, berkata orang-orang Hawari, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Fa amanat ta'ifatum min bani Israil, maka berimanlah sekelompok dari Bani Israel. Wa kafarat ta'ifah, dan kafirlah kelompok yang lainnya. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim, maka kami kuatkan orang-orang beriman untuk mengalahkan kaum mereka. Fa asbahu zahirin, jadilah mereka orang-orang yang unggul dan menang. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ayat ini jelas memberikan gambaran kepada kita akan perintah Allah Subhanahu wa taala secara sharih, secara vulgar, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita menolong Allah? Sudahkah kita menjadi penolong-penolong Allah? Ada yang ngomong, nggak perlu itu, Allah kan kuat, Allah nggak perlu ditolong, Allah kuat kok. Orang UI ngomong gitu ya, salah satu dosen UI ngomong demikian. Kenapa harus jadi penolong Allah? Kira-kira kalau Allah memenangkan Islam dengan kun fayakun, bisa nggak ya? Allah menjadikan semua masuk Islam, bisa. Allah bisa menjadikan semua orang kafir langsung mati dan sakit langsung mati, miskin, menderita, bisa. Tapi kalau gitu semua orang pasti masuk Islam ya. Dan gak ada gunanya surga dan neraka nantinya. Pertanyaannya, bagaimana kita menolong Allah? Menolong Allah adalah menolong eksisnya dinul Islam. Menolong Allah adalah menolong kaum muslimin untuk bisa menjalankan dinullah dengan baik, tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Menolong dinullah adalah melindungi para dai, melindungi ulama, melindungi para rasul untuk bisa menyampaikan dinullah secara utuh. Maka Nabi Isa alaihissalam sebelum Nabi Muhammad juga sudah meminta kepada Hawari, pengikut-pengikut setianya, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah, yakni man ansari, siapa yang menolong aku, ilallah, kepada Allah, artinya siapa yang menolongku untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi hatta Nabi Isa alaihissalam meminta kepada pengikut setianya untuk menolong beliau dalam menyampaikan risalatullah. Ini kira-kira kalau Nabi Isa minta kepada kaumnya untuk menjadi penolong-penolongnya, dan kita tahu di sana ada Ansor,
suku Ansor. Kalau sekarang di sini ada Banser ya. Ada Ansor. Kenapa dikatakan Al-Ansor? Karena mereka menolong Allah. Walaupun orang Muhajirin juga menolong Allah. Maka Allah mengatakan lil fuqara'il ladzina ukhriju, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa rasul. Fadlan min rabbim wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Kata Allah, Muhajirin ini dalam ayat ke-8 ya. Ayat ke-8 surat Al-Hasyr. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Muhajirin itu dikatakan menolong Allah dan Rasulnya, mengikuti Rasul untuk berhijrah supaya menguatkan sawadul muslimin, kelompok kaum muslimin. Ketika Rasul sudah pindah ke Madinah, sadar semua bahwa Madinah tidak akan kuat kecuali semua kaum muslimin berpindah ke Madinah. Maka wajib orang yang tidak berpindah ke Madinah dikatakan engkau tidak punya wilayah atas mereka. Engkau ya Rasul tidak punya wilayah atas mereka. Harus bergabung bersama-sama. Dan ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi Palestina itu apakah hanya orang-orang Yahudi Arab? Enggak. Yang berada di Palestina Yahudi itu bukan hanya orang Arab, ada orang Amerika, Yahudi Amerika, Yahudi Afrika, Yahudi Eropa. Pertanyaan, mereka datang ke Madinah, mereka datang ke Palestina. Kira-kira kehidupan mereka sebelum dan setelah pindah ke Palestina bagusan mana? Banyak di antara orang-orang Yahudi tinggal mereka di Eropa lebih enak daripada Palestina. Ketika pindah ke Palestina mereka takut dibunuh, tapi mereka siap untuk menolong agama mereka, menghidupkan negara mereka dengan kumpul di Palestina. Karena mereka tahu Madinah itu didirikan oleh Bilal bin Rabah dari budak Mekah. Didirikan oleh Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, didirikan oleh Salman Al-Farisi dari Persia. Bergabung semuanya untuk menolong agama Allah. Lah, kalau sekarang kira-kira gimana ya? Mestinya di mana di situ kumpul ulama, di mana di situ berkumpul ulama untuk menguatkan konsolidasi kekuatan, di situ kita di situ. Kalau kita ingin wa yansurunallaha wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya, ulaika humus shadiqun, mereka orang-orang yang benar. Kembali kita runtutkan dulu. Ayat ini memerintahkan kita menjadi ansarullah. Di antara menjadi ansarullah adalah berjihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 77, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha
waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Tujuh lima, mohon maaf. Ada apa sih kalian? Kenapa kalian tidak mau berjihad, berperang di jalan Allah? Sementara banyak orang-orang yang tertindas dari kaum laki-laki, seperti Ustadz Alfian, dosanya cuma satu, mengingatkan kalau komunis sudah bercokol di mana-mana, termasuk di istana, termasuk di Senayan. Wanita, banyak wanita-wanita yang salihah, yang tidak salah di penjara. Wal wildan, anak-anak kecil, alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha, yang mereka berdoa, wahai Rabb kami, selamatkanlah kami dari negeri yang zalim penguasanya ini. Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira, menginginkan adanya muncul pemimpin yang menjadi wali dan pemimpin yang menjadi nasir, penolong. Ini salah satu objek jihad di jalan Allah. Kenapa kalian tidak berperang? Mohon maaf, perang itu apakah mesti pakai bedil? Perang itu pakai bedil, mesti pakai bedil? Perang itu tujuannya penguasaan, nanti leluasa untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Maka perang yang paling berat adalah perang ideologi dengan menggunakan kekuasaan. Kalau perang fisik menggunakan senjata, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau perang ideologi menggunakan kekuasaan, maka semua bisa digunakan. Jadi perang ideologi, jadi perangnya itu perang kekuasaan ideologi. Komunis berhadapan dengan Islam, liberal berhadapan dengan syariah, permisivisme berhadapan dengan akhlakul karimah. Ini benturan. Kalau langsung pakai senjata, terbunuh mati syahid. Tapi kalau yang diterjang adalah kekuasaan, ini gawat. Kalau sampai kufur menguasai kekuasaan, komunis menguasai kekuasaan, maka semua orang-orang yang baik tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kekuasaan yang dipegang pertama kali adalah pendidikan. Sehingga pendidikan semuanya secara legal formal diajarkan kekufuran-kekufuran. Bahkan yang tadinya suatu yang wajib dihapus. Contohnya kekuasaan Amerika yang masuk ke Jazirah Arab, itu sekarang pelajaran-pelajaran tentang jihad, tentang walak barok dihilangin, nggak bisa apa-apa. Yang dipegang siapa pertama kali? Kekuasaan agama, majelis ulama. Majelis ulama mereka kuasai sehingga mereka bisa memasang orang seperti di mana? Seperti di Mesir, Al-Azhar, mufti dipegang udah. Baru saja saya membaca ini tadi dari rumah ke sini. Salah satu mufti Azhar berdoa, ya Allah, giringlah aku bersama penguasa Sisi. Doa dia, Sisi pembantai itu ya.
Bang Masa yang saya maksudkan adalah Sisi, Abdul Fattah Sisi, bukan Erdogan. Saya ingin digiring hari kiamat bersama Sisi. Kita tahu Sisi bagaimana. Jadi perlu kita ketahui, perang yang paling berat adalah bukan bedil membedil. Itu mati syahid selesai. Tapi kalau yang dipegang itu adalah pendidikan, yang dipegang adalah menteri kebudayaan, yang dipegang adalah menteri agama. Menteri agama dipegang. Sementara masyarakat tahu itu pemegang otoritasnya. Sehingga ketika menteri agama mengatakan LGBT baik, yang dipegang adalah muftinya. Kemudian mufti bilang LGBT baik, apa yang terjadi? Habis. Maka di antara menolong Allah adalah bagaimana menolong, melindungi kekuasaan supaya kekuasaan tidak terjatuh di kalangan orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pentingnya kekuasaan supaya tidak terjadi kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan walay yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Yang paling berat itu ayat-ayat ini kaitannya dengan munafikin dan kafirin, ya. Munafikin dan kafirin berkolaborasi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 144, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali dengan meninggalkan kaum mukminin. Ada kata yang jelas banget. Aturidun, apakah engkau menginginkan antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina? Apakah kalian menginginkan untuk memberikan alasan Allah menggebuk kalian, menyiksa kalian? Sementara dalam ayat yang lainnya, ya, yaitu ayat 141, kata Allah, lihat nih, memang enggak Kak? Perlu kita cermati ayat ini. Dalam ayat 140 Allah mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafikin dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Siapa orang-orang munafikin? Alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu yang selalu nunggu-nunggu kekalahan kalian. Kalau orang kafir menang, dia ngomong, aku juga ikut bela kalian untuk ngalahin orang kafir. Tapi ketika nanti orang Islam yang menang, aku kan bersama kalian. Terus terakhir kali kata Allah, walay yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jalan orang kafir menguasai orang-orang beriman. Yang sering terjadi, bagaimana orang-orang Islam dikalahkan oleh orang-orang kafir? Bagaimana orang-orang kafir, perhatikan, bagaimana orang-orang kafir punya kesempatan mengalahkan orang-orang Islam? Sering yang digunakan orang munafikin. Nah, orang-orang munafikin itu orang-orang yang tidak jelas loyalitasnya, ngakunya Islam tapi milih partai, partai yang memerangi syariah, memilih calon-calon dewan yang nanti punya otoritas.
Di mata manusia punya otoritas, real otoritas, walaupun di mata Allah nggak sah. Untuk memerah putihkan hak dan batil. Maka Allah tegas, jangan kau jadikan orang munafikin, orang kafirin sebagai pemimpin kalian. Apakah kalian ingin ngasih alasan Allah menyiksa kalian? Kembali lagi, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah memerintahkan kita untuk menjadi penolong-penolongnya. Kemudian untuk menjawab, ya kalau memang Allah sudah nakdirkan kita punya pemimpin yang baik, ya sudahlah, doa sama Allah aja, gak usah ikut-ikutan gitu ya. Ada yang ngomong gitu nggak? Udah doa aja lah, doa, gak usah demo, nggak usah terjun ke dunia politik, doa aja deh, nanti Allah juga ngasih yang baik. Ada yang begitu. Nanti kalau ada Densus nyerang kita, udahlah doa aja sama Allah, nggak usahlah nerang-nerangin kesalahan Densus itu ya. Apa kata Allah? Perhatikan kalimatnya, sangat tegas, yaitu surat Muhammad ayat 7. Tapi mungkin takut juga ngomong ya. Enggak, ayat 4 dulu, ayat 4 terus 7. Ayat 4 dulu. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Waduh, jangan-jangan nanti habis ceramah ini ditangkap ini ya. Karena nyebut kalimat kafir itu ya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Kalau kalian ketemu dengan orang-orang kafir, tebas leher mereka. Yang dimaksudkan ini ketika perang ya. Bukan dalam kondisi aman. Tebas leher itu nanti kalau pas perang. Saya ingatkan lagi ya, jangan dipahami secara letelek ya. Nanti keluar situ cari orang kafir itu, kafir atau muslim, tebas. Aku nggak fatwakan itu loh. Kalau sampai gitu sampai yang masuk penjara sendiri ya, jangan ikut-ikutin saya ya. Kalau sudah perang, fadhabar riqab hatta idza afkhantumuhum, sehingga kalau Anda sudah banyak melukai mereka, fashuddul wasaq, ikatlah kakinya dan tangannya dengan kenceng gitu ya. Kalau udah kena KPK, ikat bener itu ya. Nah, kalau sudah selesai perang, fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tadha'al harbu awzaraha. Kalau udah selesai nanti gampanglah, bisa dimerdekakan atau bisa diambil tebusan. Bukan di sini letaknya. Kenapa kok suruh perang? Allah kan bisa saja mentakdirkan orang kafir mati semuanya, selesai. Orang Islam hebat semuanya, selesai. Walau yasha'ullahu lantasara minhum. Perhatikan ini, tolong nanti direnungi bersama-sama ketika di rumah. Ayat 4 surat apa? Muhammad. Walau yasha'ullahu lantasara minhum. Kalau Allah mau langsung menang, nggak usah dengan perang kalian. Kun fayakun. Walakin liyabluwa ba'dakum bibab, tapi Allah menguji kalian sebagian dengan sebagian yang lainnya. Jadi gini loh, kalian mau nolong Allah enggak? Kalau Allah nolong kalian, Allah uji nih. Kita mendapatkan orang Kristen semangat banget mengkristenkan orang Islam. Kira-kira kalau kita melihat orang Kristen mengkristenkan orang Islam, kira-kira kita lebih semangat gak untuk mendakwai mereka masuk Islam? Bapak menengkap ya. Mana yang lebih semangat? Kalau ada orang Kristen masuk ke rumah kita, ente itu ya bodoh amat ya, ngajak orang kalau masuk neraka gitu ya. Kira-kira kita mendakwai dia lebih semangat atau dia mengkristenkan lebih semangat? Bapak-bapak, hah? Benar.
Kalau orang Kristen masuk ke rumah-rumah kita, kita masuk ke gereja-gereja mereka enggak? Kita masuk ke rumah-rumah mereka enggak? Kalau ingkaru sunnah, mengajarkan untuk mengingkari sunnah, kira-kira kita semangat gak untuk dai mereka untuk mengikuti sunnah? Allah menguji kita. PSI, jelas ya, semangat menghapuskan syariat Islam, benar nggak? Itu partai-partai merah itu ingin menghilangkan syariat Islam, membenturkan Indonesia nggak boleh pakai syariah, syariah itu kejam. Kira-kira kita lebih semangat nggak mengatakan, oh saudara adalah musuh Indonesia, saudara adalah pengkhianat bangsa. Anda tahu sejak awal syariat sudah diterima di Indonesia. Sekarang kalau orang-orang kafir punya semangat gak untuk menguasai parlemen? Survei-survei dibikin, wah ini partai ini, PD ini jumlahnya sampai 26%, 30%. Nah, kira-kira kita punya semangat gak? Enggak, yang parlemen harus kita kuasai, kita ganti itu kekufuran-kekufuran dengan iman. Mana yang lebih semangat? Walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Ya memang namanya perang itu, mohon maaf ya. Ya kita nggak ingkari adanya perang dengan fisik juga suatu saat. Walaupun kita nggak menginginkan. Wong kita dalam kondisi aman di Ambon ngerti-ngerti ditembakin kok, bener nggak? Ya. Ketika Ambon sedang dibantai, kira-kira ngelawan itu dengan apa? Ceramah? Ya enggak dong. Ketika dibantai di Ambon ngelawannya dengan apa? Ya senjata juga, penggal leher juga kan? Mereka juga menggal leher. Ketika di Poso, saudara kita di penggal leher, ya lawan penggal leher juga kan? Walaupun setelah itu ya terpaksa dituduh apa? Teroris. Contohnya Santoso ya. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya di sana, tapi yang di antara yang saya baca, Santoso sebetulnya dulu tidak memerangi tentara kok. Dia merasa saudara-saudaranya dibantai, maka dia lawan. Dia melihat yang melawan kaum muslimin dibantai di sana, itu dibiarkan saja. Maka dia nuntut, akhirnya dia digebuk oleh pemerintah, dianggap dia teroris. Coba kalau pemerintahnya benar, dipegang oleh orang yang benar, ngomong dengan Santoso, Mas Santoso, sudah tenang aja di rumah, nanti ku habisin itu yang menghabisin kaum muslimin itu. Kita bikin peradilan, siapa yang dulu kita habisin. Saya kira Santoso tidak akan begitu, benar nggak? Kenapa Santoso kemudian dibegitukan? Karena merasa tidak ada keadilan. Jadi kuasa itu parlemen itu, ya benar nggak? Benar? Benar nggak? Dan belum paham saya kasih terangin dalilnya itu, benar nggak? Kuasa itu parlemen, kuasai kursi presiden. Kalau presiden berkuasa, kan ganti parlemen berkuasa, kan enak diganti undang-undangnya, diganti orangnya, sehingga saudara-saudara kita tidak dibantai. Walau yasha'allah lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Nah, kalau terpaksa sudah gini, ya kalau Rasulullah SAW itu perang itu terakhir kali. Ya, ini bab lain sudah pernah saya terangkan panjang lebar ya. Tapi perang yang paling berat itu perang berebut kekuasaan. Itu perang yang paling berat itu. Perang berebut kekuasaan. Dan alhamdulillahnya perang berebut kekuasaan sekarang itu nggak usah pakai bedil ya. Senjatanya cuma satu. Paku satu. Paku satu itu aja apa namanya senjatanya. Coblos. Pilih. Mungkin Bapak Ibu tanya, ya uangnya ngono-ngono toh ya kabeh. Sampai ada yang mengatakan kok ya nggak bosan-bosan ditipu politikus. Iya, saya katakan mau tidak mau pasti ada politikus. Kita inginnya politikus yang baik-baik. Tapi selama ini kita cuek, akhirnya yang masuk sana yang. Tapi mohon maaf, kira-kira ada yang lebih ringan jeleknya, kira-kira ada nggak? Mohon maaf lah,
di antara yang ingin maju jadi calon DPR itu ada nggak yang kira-kira tulus, ada nggak? Orang no kabeh, elek kabeh. Hah? Apatis pandangan kita pada orang? Enggak, insya Allah masih ada yang baik. Minimal untuk kali ini ya segitu. Nanti tahun depannya kalau kita punya perhatian, contohnya apa? Kita ingin presiden yang wah, yang soleh kayak Habib Rizik. Tapi ternyata yang mencalonkan presiden itu partai, benar nggak? Ternyata partai-partai yang ingin mencalonkan yang baik-baik suaranya kecil, yang suaranya gede siapa? Partai-partai sekuler. Kira-kira wahai partai-partai Islam yang kecil-kecil itu ya, calonkanlah presiden yang hafid Quran, yang ini, kira-kira bisa nggak? Kalau enggak, aku nggak akan dukung sama sekali. Ya jangan gitu. Dalam Islam pembahasannya luas sebetulnya. Dalam Islam sejak awal sulit untuk membayangkan adanya idealis 100%. Hatta Rasul pun nggak bisa. Maka di zaman Rasul ada nggak pemabuk tapi mujahid? Ada nggak? Ada nggak? Ada mujahid tapi apa? Pemabuk. Ini bukan berarti wahai pemabuk silahkan Anda tenang tetap mabuk, jangan gitu ya. Yaitu siapa? Salah satunya seorang sahabat pada perang Qadisiyah. Pada perang Qadisiyah itu ada seorang sahabat mabuk, akhirnya dipenjara sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipenjara, kemudian dia melihat kaum muslimin dalam satu episode peperangan itu kocar-kacir. Maka dia ngomong sama istrinya komandan, istri komandan, mohon maaf saya sekarang sedang dipenjara nih sama Sa'ad, tapi aku nggak tega itu kaum muslimin tuh, tolong kasih saya pinjem kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas, tolong pinjemin pedangnya Sa'ad bin Abi Waqqas, aku akan turun, nanti kalau udah selesai aku balik lagi ke penjara ini. Bener, dia turun abad habis itu. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu lihat dari kejauhan, ini kalau lihat orangnya ini kayak Abu Dujana ini, tetapi dia kan sedang dipenjara ini. Ini kuda-kudaku ini pedang-pedangku ini. Ternyata benar, ketika dilihat di penjara dia sudah balik juga gitu. Maka akhirnya dia ngomong, udahlah mulai hari ini silahkan, aku tidak akan memenjarakan engkau. Akhirnya yang satu ngomong, demi Allah aku tidak akan minum lagi. Artinya apa? Bisa saja pemabuk. Memang kondisinya kayak gitu, yang namanya politik perang ya. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, kalau ada seorang komandan militer nih, dia nggak baik dia, dirinya mungkin sholatnya ya bolong-bolong, mungkin dia pemabuk gitu ya. Cuma kalau dalam perang, oh iya, dalam nasionalis tinggi. Yang satu hafid Quran, tapi raiso perang. Ahli fikih, tapi kalau ngatur peperangan dia selalu bolong-bolong, jebol. Mana yang dipilih? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, mabuk nggak apa-apa katanya. Mabuknya itu untuk dirinya. Mabuk itu dosanya kembali pada dirinya. Tetapi kemenangan akan kembali kepada kaum muslimin. Untuk itu, ikhwani fillah hafizakumullah, saya katakan sulit sekarang ini untuk menolong dinullah, mencari idealis. Ya, kalau kita ikut formalitas tanpa melihat siapa sebetulnya yang bisa dimanfaatkan untuk menolong dinul Islam, mungkin kita tertipu ya. Kalau statusnya yang penting ulama, waduh ada ulama ini, bahkan ketua ulama Indonesia. Agak pusing ya pengajian hari ini ya, agak pusing ya.
Kalau yang dipilih adalah orang yang siap menjadi imam, walaupun bacanya salah, gitu ya. Ya, Zainuddin Ngaciro itu ya. Kalau perhitungannya, keluarganya bagaimana? Sholat enggak? Waduh, ini gawat ini. Tapi perlu kita ketahui, perang ideologi itu siapa yang di belakangnya? Iya, dia mungkin sholatnya belum beres, tetapi ketika dia mau dengar ulama, bisa diharapkan membela ulama yang dampaknya siap menghadapi komunis dengan kekuatan militernya. Nah, itu yang perlu kita pilih. Yo, dia kelihatannya ulama dia, tapi ternyata cara berpikirnya udah kacau dia gara-gara kekuasaannya. Yang milih aku masuk surga pastilah tiket, yang nggak milih aku masuk neraka. Loh, kok ngomongnya ngono? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kembali lagi. Kalau kita menolong Allah, Allah menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ayat 7 surat Muhammad. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kaki kalian. Dan insya Allah, ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan, iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Yang penting kita tolong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi marilah kita menolong Allah. Secara sederhana begini, ma'asyiral muslimin, menolong Allah itu menolong dinullah. Dalam menolong dinullah itu menolong dalam seluruh kondisi, termasuk dalam masalah perpolitikan, yaitu ikutilah ulama. Ikutilah ulama. Ketika ulama-ulama sudah berkumpul dan memberikan rekomendasi sami'na wa ta'na kepada ulama. Karena apa? Ikhwani fillah. Nanti kalau kembali kepada analisa kita masing-masing repot. Tidak memiliki kemampuan untuk istimbat hukum. Iya. Jangan golput, saya katakan. Wah, nanti kalau saya nyoblos nanti dosa. Siapa bilang? Ini perjuangan. Ada yang ngomong apa? Ya, sistem juga jalan tanpa kita. Kalau kita masuk malah menguatkan sistem. Loh, ketika kita kuat akan melihat mana sistem yang berlawanan dengan Islam, itu bisa kita ganti. Dan mana yang tidak berlawan dengan Islam, itu ya kita kuatkan. Karena apa? Terakhir kali, golput itu hanya menguatkan orang kafir. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita diam, suara kita mestinya memihak kepada Islam. Tapi kalau kita nggak memilih, menguatkan orang kafir nggak? Lihat terakhir kali hadis Nabi. Pegang baik-baik. Kalau panjenengan bingung dengan apa yang saya katakan dulu, lihat kalimat akhir ini. Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Udah, rawahu Muslim. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara orang. La yadhlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wa la yakhdhuluhu. Yakhdhulu itu apa? Menelantarkan. Minta tolonglah aku, nggak kita tolong. Jadi mohon maaf, saudara-saudara kita tahu yang membuat sengsara rakyat itu ketika undang-undangnya nggak beres, aturan-aturan pemerintah yang nggak beres, maka saudara-saudara kita minta tolonglah kami. Caranya apa? Isilah orang yang memegang otoritas orang baik, terus kita nggak mau nolong, nggak mau milih. Kira-kira diambil orang kafir nggak? Itu tuh khadlan. Perhatikan ya. Golput adalah khadlan yang dilarang oleh Islam. Golput artinya apa? Menelantarkan saudara kita berjuang sendirian. Benar gak? Bisa dipahami?
Jadi nggak boleh kita khadlan tuh nggak boleh. Kalau saudara kita berjuang, ulama-ulama berjuang, harus kita dukung mereka. Ini bukan mendukung kekufuran, ini untuk menghancurkan kekufuran. Maka kata Allah pada perang Tabuk itu adalah perang balasan Rasulullah terhadap Romawi. Ya. Balasan Rasulullah terhadap apa? Romawi. Rasul sendiri berangkat, para sahabat berangkat, dan dikatakan illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Rasulullah, maka Allah telah menolongnya. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Kalau kalian tidak berangkat jihad, niscaya kalian akan diazab oleh Allah azab yang pedih. Jihad kan sama, tujuannya mengalahkan orang kafir. Tujuannya supaya orang kafir tidak menguasai kaum muslimin. Nah, sama aja. Orang yang tidak berangkat ke perang Tabuk itu berarti menelantarkan Rasul berang sendiri. Nah, jangan sampai saya tidak nyamakan Rasul dengan para sahabat, dengan kita tidak, tetapi substansinya sama. Perang sekarang itu modelnya perang apa gitu loh. Kalau dulu perang bedil, sekarang bukan perang bedil, perang ideologi menggunakan kekuasaan. Sehingga perlu kita ketahui tanda tangannya menteri, tanda tangannya DPR, tanda tangannya presiden. Di balik itu bisa digunakan menghancurkan Islam atau memenangkan Islam. Maka dari situ kalau kita ingin menolong Allah, maka kecenderungan dan pembelaan kita terhadap politik Islam harus paham dan sadar. Itu yang bisa saya terangkan karena waktu sangat sudah siang. Jazakumullah katsira. Saya harapkan 17 April ya 2019 tidak ada yang golput ya. Dan kita pastikan pagi ini Masya Allah udah ramai banget itu di GPK ya. Ya. Targetnya 7 juta. Harusnya saya berangkat itu ya. Ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah kemenangan sudah di depan mata. Kemenangan sudah di depan mata. Kehancuran komunis, kehancuran orang-orang kafir sudah di depan mata. Mereka tidak memiliki kekuatan. Untuk itu harus kita lanjutkan kemenangan itu untuk memetik kemenangan. Jangan sampai kita sudah menanam tiba-tiba kemenangan diambil oleh orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.